Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Dinda dan aku adalah Gen Z. Jadi di video kali ini aku bakalan share sedikit tentang perjalanan, tentang rasa kangen rumah, dan tentang mimpi-mimpi yang anehnya tuh makin kerasa nyata justru saat aku jauh dari zona nyaman. Tepat pada bulan Januari lalu, itu aku jadi anak rantau dari Padang dan ya aku dapat kesempatan untuk magang di Jakarta. Rasanya tuh campur aduk sih, senang iya tapi takut juga iya. Kayak ya Tuhan, Jakarta kota besar, gimana cara hidup di sana? Kayak kepikiran, apa aku cukup pintar, apa aku cukup kuat, apa aku bakal survive, dan yang paling sering muncul, apa aku bakalan kangen rumah. Jawabannya ya iya parah. Hari pertama aku sampai Jakarta, aku ngerasa kayak orang hilang, bingung, takut salah naik transportasi, takut nyasar, dan juga takut buat dibilang kampungan. Tapi ternyata dari semua hal yang aku takutin, yang paling susah itu adalah ngerasa sendirian. Kita nggak pernah diajarin gimana caranya ngadepin kesepian ya. Dan di momen itu aku sadar, ternyata yang bikin kuat itu bukan cuma ilmu atau juga prestasi, tapi juga keberanian buat tetap berdiri saat nggak ada yang melihat. Waktu magang aku belajar banyak hal, bukan cuma soal kerjaan, bukan cuma soal deadline, tapi soal komunikasi, adaptasi, ngerti kode-kode obrolan kantor yang kadang lebih rumit dari sinetron. Kayak oke, noted ya, bisa berarti aku udah capek, nanti aja bacanya. Atau bisa diskusi sebentar, yang artinya siap-siap dimarahin dikit. Tapi ya begitulah, ternyata dunia kerja itu bukan sekaku yang aku bayangin. Ada tawa, ada bercandaan, ada makan siang bareng yang bikin rasa asing itu perlahan hilang. Dan tahu nggak sih, pelajaran paling berharga selama magang ini tuh bukan cuma dari kantor, tapi dari hidup di luar jam kerja. Kayak pas hujan deras, atau juga pas aku pulang naik transportasi umum, naik Transjakarta, itu aku harus berdiri 2 jam buat nyampe tempat tinggal aku, karena emang lumayan tempat tinggal aku jauh dari tempat aku magang, dan aku harus berdiri desak-desakan selama 2 jam itu. Terus juga harus kadang tuh nyeker sepatu karena basah. Terus juga yang paling berat itu pas saldo lagi bokeh-bokehnya, dan aku butuh makan, dan akhirnya harus beli mie instan, duduk di lantai sambil bilang, wah hidup ya ternyata gini. Tapi justru itu yang bikin aku tuh ngerasa kuat, karena walau berat aku tetap bangun pagi, tetap berangkat, dan juga aku tetap belajar. Dan satu hal yang paling aku syukuri adalah aku bisa buktiin ke diri aku sendiri bahwasanya aku tuh mampu. Nah, buat kalian yang mungkin juga pernah ngerasa ketinggalan, ngerasa kecil, atau ngerasa belum jadi siapa-siapa, semua orang itu punya waktu buat sendiri. Kadang mimpi itu bukan cuma soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa sabar kamu tetap melangkah. Kita ini adalah generasi yang tumbuh di tengah dunia yang berubah cepat banget. Tapi satu hal yang pasti, kita punya suara, kita punya semangat, dan kita punya cerita yang layak untuk dibagikan. Hari ini aku bikin video ini bukan karena aku ngerasa hebat, tapi karena aku mau berproses, karena aku mau nyoba, dan karena aku tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil hari ini bisa jadi bagian dari sejarah besar di masa depan. Terima kasih buat orang yang percaya sama aku, buat teman aku selama yang nemenin aku magang, Raisa, Salsa, dan juga Putri, teman mentor aku, teman-teman seperjuangan, dan juga tentu aja buat orang tua di rumah yang selalu ngusahain apapun buat aku selama aku di sana, yang rela ngabisin banyak biaya buat aku, yang harus transport tiap minggu buat aku meskipun aku tahu susahnya nyari duit itu gimana. Dan terima kasih juga buat
aku versi yang dulu, yang kalau takut tetap berani harus pergi, karena tanpa aku yang dulu aku nggak bisa sampai di sini. So buat kita semua anak muda Gen Z yang masih berjuang, tetap semangat ya. Entah kamu lagi magang, lagi kuliah, kerja part time, atau masih figuring this out, ingat kamu nggak sendirian. Dan siapa tahu cerita kamu yang sekarang akan jadi inspirasi buat orang lain nanti. Terima kasih banyak, dan jangan lupa tetap jadi versi paling jujur dari diri kamu sendiri. Sampai ketemu di puncak mimpi ya.